Gimana sih caranya ngatur uang? Perkenalkan, nama saya Charles Antonio dan saya mahasiswa dari Politeknik Kalteks Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan gimana caranya kita mengatur keuangan pada saat kita masih menjadi mahasiswa atau pelajar. Sebagai mahasiswa, ya saya sendiri ya pasti sering dihadapkan untuk berbagai masalah-masalah keuangan. Ya seperti misalnya ya dari biaya makan, transportasi, fotokopi, bahkan kebutuhan yang bisa dibilang kita tuh tak bisa duga gitu loh. Nah, cuma kalau misalnya kita gak bisa pintar ngatur keuangan, ya pasti ujung-ujung bakalan susah juga. Ya, maka dari itu di sini saya akan memberikan cara, ya gimana cara kita bisa mengatur keuangan pada saat kita tuh masih mahasiswa atau pelajar. Nah, jadi cara yang pertama yaitu kita membuat anggaran bulanan. Sebenarnya kalau misalnya orang bilang ya ini sebenarnya kelihatan sepele, tapi sebenarnya ini memiliki dampak yang cukup besar bagi diri kita. Karena kenapa? Dengan kita mengatur anggaran bulanan, kita membuat anggaran bulanan, kita bisa tahu nih pengeluaran kita berapa, pemasukan kita juga berapa. Jadi bisa dibilang kita tuh bisa membuat suatu manajemen keuangan yang baik dengan hal sesimpel ini doang. Nah, itu cara pertama. Cara yang kedua, nah ini sebenarnya ini susah sih kalau bisa bagi orang yang dibilang ya kurang ada waktu. Jadi yang kedua adalah kita ya bisa dibilang masak sendiri. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita masak sendiri ya itu memang kita membutuhkan waktu yang cukup lama. Kadang kita harus pergi ke pasar, harus beli makanan, bahan makanan, dan harus masak lagi. Nah, cuma kalau misalnya kita beli kan lebih hemat. Nah, tapi yang jadi masalah adalah kalau misalnya kita membuat makanan sendiri, ya itu pasti kita keluarin uang yang lebih sedikit. Karena kita membuat makanan sendiri. Beda sama kalau misalnya kita beli sama orang. Ya, kalau misalnya kita beli makanan dari luar, itu bakal keluarin uang yang cukup lebih daripada kita membuat makanan. Nah, makanya di situ ya di sini saya menawarkan satu hal di mana kita tuh masak sendiri. Karena kalau misalnya kita masak sendiri ya kita bisa lebih hemat. Kita bisa menghemat lebih dari separuhnya dan pastinya makanannya kita makan juga lebih sehat pasti ya. Nah, lalu cara ketiga yaitu kita bisa manfaatin fasilitas kampus. Misalnya nih ya, kalau misalnya di kampus nih ada menyediakan wifi gratis, perpustakaan ya, atau transportasi internal yang bisa kita gunakan. Karena kenapa? Ya zaman sekarang banyak anak-anak yang mereka tuh suka banget namanya tuh nongkrong di tempat-tempat yang cukup mahal, misalnya kafe dan tempat-tempat lainnya lah seperti itu. Nah, akhirnya apa ya? Itu membuat biaya menjadi lebih boncos, lebih membengkak. Karena kenapa? Tempat seperti itu cukup mahal. Maka dari itu yang bisa kita manfaatkan fasilitas kampus. Misalnya nih perpustakaan bisa kita pakai buat ruang belajar, buat tugas. Nah, atau mungkin kalau misalnya di kampus ada kafe, bisa kita pakai kafe ya buat nongkrong. Nah, lalu yang keempat ya, kalau misalnya kita bilang banyak anak-anak zaman sekarang tuh sangat namanya tuh gengsi. Gengsi ya, mereka beli barangnya tuh barang-barang baru, barang-barang branded. Ya, sebenarnya barang-barang seperti itu memang ada fungsinya. Tapi sebenarnya tidak begitu penting. Karena kenapa? Kita beli barang bekas, barang yang lebih murah itu mungkin bisa kita pakai. Karena kita beli barang-barang yang cukup mahal itu belum tentu kita bisa pakai. Belum tentu kita mau pakai juga. Belum tentu kita bisa pakai buat jangka panjang. Nah, maka dari itu sangat dianjurkan kalau misalnya kita ada barang yang misalnya kita tuh sebenarnya tidak butuh-butuh amat ya gak masalah kalau misalnya kita tuh beli barang bekas. Misalnya nih kita butuh meja, ya udah kita beli meja bekas aja, sama meja baru. Karena kan maksudnya kan itu meja cuma buat alas aja, bukan buat hal-hal yang lain gitu loh. Nah, lalu yang kelima ada tambahan satu yaitu yang terakhir ya, namanya itu mencari penghasilan tambahan. Karena kenapa? Di zaman sekarang ya ngomongin namanya itu pekerjaan, apalagi pada saat mahasiswa itu pasti ada beberapa pekerjaan yang sangat cocok. Misalnya nih kita bisa menjadi freelance design, menulis artikel, bahkan jualan online. Atau bahkan bisa jadi salah satu ya asisten dosen juga bisa sebenarnya. Nah, yang penting kita bisa mengatur waktunya. Nah, dan ini yang terakhir yaitu di mana kita bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Nah, maksudnya itu apa? Di sini ya kita harus bisa tahu mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Karena ini ada dua hal yang berbeda. Kebutuhan adalah yang memang kita tuh butuh. Itu untuk menunjang kehidupan kita sehari-hari. Beda dengan keinginan. Yang seperti tadi saya bilang, kalau misalnya kita ingin ya kita pasti ya tergoda seperti itu. Misalnya nih, kadang kita tergoda sama yang namanya itu diskon. Nah, sehingga ya kita memiliki keinginan untuk membeli barang tersebut. Padahal sebenarnya ya kita sebenarnya nggak butuh-butuh amat sih sebenarnya barang itu. Nah, maka dari itu kita harus bisa bedakan mana yang memang kebutuhan, mana yang keinginan. Nah, jadi intinya kalau misalnya kita sebagai mahasiswa ya kita harus bijak lah dalam mengelola keuangan, apalagi pada saat kuliah. Karena kebiasaan mengatur uang ini bisa menjadikan ilmu jangka panjang yang bisa kita mulai dari sekarang. Akan berguna nanti pada saat kita sudah masuk ke dunia kerja atau pada saat kita sudah menjadi orang tua.
Nah, maka dari itu ya sekian dari tips mengatur keuangan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga tips ini bermanfaat dan bisa langsung dipraktekkan. Sampai jumpa. Terima kasih.